Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Masih dengan Nata di sini. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Kalau udah, yuk langsung aja kita masuk. Cus. Hai, malam ini aku akan menceritakan kisah yang dialami oleh Mbak Putri, salah satu narasumber kita di tahun 1992 waktu Mbak Putri masih kelas 4 SD, gengs. Jadi nggak perlu lama-lama, kita langsung aja mulai ceritanya ya. Mbak Putri adalah putri bungsu dari 4 bersaudara dan kebetulan putri satu-satunya juga, gengs. Jadi kata Mbak Putri, namanya dinamain Putri karena hanya dia putri di rumah itu. Yang lain adalah putra. Nah, rumah Mbak Putri ini adalah rumah warisan, gengs, yang diwariskan dari orang tua papanya Mbak Putri. Rumah mereka ini berdiri di lahan yang cukup luas katanya. Di lahan itu berdiri 3 buah rumah, yaitu rumah orang tuanya Mbak Putri dan 2 lagi adalah rumah adik dari papanya Mbak Putri, yaitu tante dan omnya Mbak Putri. Nah, tanah tempat rumah mereka berdiri ini kebetulan memang sudah dipagari keliling ya guys, keliling tanah itu udah dipagari semua oleh kakek dan neneknya Mbak Putri. Nah, rumah Mbak Putri berada di paling pojok dekat perkebunan. Di tengah-tengah ada rumah adik perempuan papanya Mbak Putri dan di paling pinggirnya lagi di sebelahnya ada rumah adik laki-laki papanya Mbak Putri. Nah, berhubung neneknya Mbak Putri ini udah tua, jadi nenek tinggal dengan orang tuanya Mbak Putri sedangkan kakek udah lama meninggal dunia. Sejak kecil, Mbak Putri katanya selalu main di halaman rumah dengan kakak dan sepupu-sepupunya yang lain. Karena memang halaman rumah itu cukup luas, jadi mereka itu ya selalu main di sana, jarang main ke rumah tetangga karena memang kebetulan juga kata Mbak Putri, rumah-rumah tetangga mereka itu agak berjauhan dari rumah Mbak Putri. Menurut Mbak Putri, dia paling jarang ketemu dengan anak pertama dari tantenya yang tinggal di rumah tengah itu tadi, gengs. Nah, usia mereka itu memang terpaut cukup jauh dengan satu sama lainnya. Kayak Mbak Putri sama kakak sepupunya itu lumayan jauh umurnya. Karena kan Mbak Putri emang masih SD ya. Nah, tapi Mbak Putri juga sangat jarang ketemu dengan dia. Bahkan ya kayak cuman sekedar ngeliat aja jarang katanya, gengs. Nah, ya walaupun umur seseorang itu terpaut jauh kan biasanya kalau sepupuan apalagi rumahnya itu masih satu pagar gitu, ya pasti sering ketemu kan. Nah, tapi Mbak Putri ini enggak, dia jarang ketemu dengan sepupunya itu. Nah, kita sebut aja nama kakak sepupunya Mbak Putri itu adalah Mbak Ika ya. Nah, waktu Mbak Putri ini duduk di kelas 4 SD, Mbak Putri ini jadi punya kebiasaan baru katanya, yaitu selalu terbangun di jam 3 pagi. Katanya sih karena dia dengar suara berisik dari rumah tantenya. Kebetulan di satu rumahnya Mbak Putri itu cuman kamarnya Mbak Putri yang temboknya itu apa ya, tembok kamarnya itu pas banget menempel dengan tembok rumah tantenya. Karena kamar kakak, orang tua, dan neneknya itu ada di seberang kamarnya Mbak Putri. Jadi mereka nggak berbatasan langsung dengan rumah tantenya. Menurut Mbak Putri, suara yang dia dengar itu sebenarnya nggak jelas suara ngomongnya apa gitu maksudnya. Cuman kata Mbak Putri suara itu bener-bener berisik. Tapi bukan suara orang yang bertengkar atau berdebat kenceng gitu, enggak. Tapi lebih tepatnya suara orang yang lagi berdiskusi, tapi dengan, suara yang kuat gitu loh, paham gak sih kalian? Suaranya tuh kuat, tapi bukan yang berdebat gitu, enggak. Emang suaranya aja yang kenceng gitu. Nah, Mbak Putri yang terbiasa bangun pagi-pagi pun subuh-subuh ya, jadi sering ngantuk di sekolah dan seringkali Mbak Putri ini kedapatan tidur waktu guru lagi menerangkan. Anehnya, kata Mbak Putri, setiap kali dia tidur di sekolah, dia selalu mimpi. Nah, mimpi ini tuh cukup aneh kata Mbak Putri karena di mimpinya ini dia merasa itu jam 3 pagi, lalu dia terbangun dan dia mendengar suara berisik orang berdiskusi seperti biasa. Namun kali ini tuh ada yang beda. Kalau biasanya kan Mbak Putri ini nggak bisa denger ya, apa yang didiskusikan sama orang yang berisik itu. Kali ini Mbak Putri itu bisa denger dengan jelas apa yang mereka diskusikan katanya. Nah, meski Mbak Putri ini nggak mengenali suara itu suara siapa, tapi dia yakin kedua orang yang berbicara itu, eee, membicarakan soal membawa Mbak Ika pergi gitu. Nah, karena seringnya hal ini terjadi, Mbak Putri pun mulai mengamati mimpinya ya mungkin karena udah sering gitu ya. Jadi Mbak Putri ini kayak udah mulai memperhatikan mimpinya gitu kan. Dan katanya dia tuh mulai berhenti bermimpi di malam hari.
kalau tidur di rumahnya. Jadi malam-malam dia kalau lagi tidur nggak pernah mimpi lagi katanya, gengs. Jadi semenjak mendengar suara itu, suara berisik-berisik itu tadi, Mbak Putri ini udah nggak mimpi di rumah tapi mimpinya di sekolah, gengs, gitu. Tepat 6 bulan mimpi itu berlalu kan, mimpi itu sering terjadi gitu. Nah, Mbak Putri ini makin yakin ada yang nggak beres di rumah tantenya, saat Mbak Putri tahu kalau Kakak itu siapa tadi namanya, Mbak Ika itu sakit. Mbak Putri pun memberitahukan perihal mimpinya ini sama orang tuanya. Karena kan memang kata Mbak Putri selama 6 bulan ini dia nggak pernah cerita ke siapa-siapa karena menurutnya ya itu cuma mimpi, bunga tidur gitu. Tapi karena merasa kok Mbak Ika sakit gitu, dia jadi mikir ini kayaknya ada yang nggak beres gitu kan. Mungkin mimpiku yang selama 6 bulan ini ada hubungannya dengan ini karena kata Mbak Putri mimpinya itu berulang-ulang terus, gengs, gitu. Jadi kayak setiap hari mimpi gitu-gitu terus jam 3 pagi, begitu lagi gitulah. Nah, tapi waktu Mbak Putri ini bercerita ke orang tuanya, tanggapan mereka itu biasa aja dan nganggap mimpi Mbak Putri itu ya cuman bunga tidur gitu. Karena kesel nggak digubris, Mbak Putri pun menceritakan mimpinya ke neneknya. Dan nenek pun berkata agar Mbak Putri makin rajin berdoa supaya Mbak Ika itu cepat sembuh dan dijauhkan dari bahaya-bahaya gitulah. Nah, karena merasa diabaikan, Mbak Putri pun ini cerita ke abang yang paling tua. Kebetulan memang Mbak Putri ini bontot, anak paling bontot gitu ya maksudnya. Kebetulan dia ini bontot dan umurnya itu lumayan jauh dari abang-abangnya. Nah, abangnya yang paling tua ini tuh udah kerja, gengs. Jadi waktu Mbak Putri ini cerita, abangnya yang sering masuk shift malam pun, mmm, nggak heran gitu loh sama ceritanya Mbak Putri dan percaya. Karena katanya, abangnya ini pun sering bahkan setiap malam dengar suara berisik dari rumah tante mereka di sekitar jam 3 pagi waktu dia pulang kerja. Nah, semakin yakin pun setelah mendengar ucapan abangnya, ya Mbak Putri ini pun kayak, "Oh ini berarti aku nggak berhalusinasi, nggak mimpi biasa nih," gitu. Bukan cuma sekedar bunga tidur, berarti ada memang sesuatu yang aneh di rumah tante gitu. Tapi abangnya Mbak Putri ini pun memperingati supaya nggak usah membahas ini ke tante mereka. Takutnya kan nanti malah jadi nggak enak sama tante atau misalnya jadi kayak nggak cocokan lagi gitu atau gimana ya menjelaskannya. Ya pokoknya jadi takutnya tante tersinggung apa gimana gitu loh. Pokoknya ya udah diemin aja gitu walaupun merasa ada yang aneh ya udah diemin aja gitu. Ya Mbak Putri pun setuju aja karena kan Mbak Putri juga masih kecil jadi dia ya setuju-setuju aja gitu. Suatu malam Mbak Putri pun terbangun, geng, seperti biasa katanya. Tapi kali ini nggak ada suara berisik yang biasa Mbak Putri dengar. Nah, Mbak Putri ini pun buru-buru dong lihat jam. Kok aku udah bangun tapi nggak berisik. Biasanya kan bangun udah berisik gitu kan. Nah, jamnya ini pas banget ada di meja samping tempat tidurnya Mbak Putri. Nah, pas waktu Mbak Putri ambil, ternyata jamnya masih jam 2 pagi. Mbak Putri ini pun memilih menunggu sampai jam 3. Bener nggak apa yang dibilang abangnya kalau misalnya suara berisik itu selalu dimulai sekitar jam 3 lewat gitu, mulai jam 3-an lewat lah gitu. Nah, ternyata pas udah jam 3 ya bener aja emang suara itu datang, berisik lagi tuh. Tapi kali ini agak beda kata Mbak Putri, karena kan kalau biasanya suara itu cuman, apa ya, kayak berdiskusi-berdiskusi gitu kan kata Mbak Putri. Kalau kali ini suara itu kata Mbak Putri itu diiringi dengan suara teriakan dan kayak orang marah-marah gitu kan. Nah, kata Mbak Putri di antara suara orang yang, berisik-berisik itu Mbak Putri ini bisa dengar dengan jelas ada suara tante dan omnya yang seperti memohon dan menangis, gengs. Ini Mbak Putri yakin katanya dia dengar suara om dan tantenya ada di situ. Kalau biasanya dia nggak mengenali suaranya sama sekali gitu, memang ada yang berdiskusi beberapa orang tapi dia nggak bisa dengar suaranya. Kalau ini nggak bisa tahu suaranya maksudnya, maaf, gengs. Kalau ini dia tahu suara itu 2 di antaranya adalah suara om dan tantenya. Nah, dari percakapan itu Mbak Putri ini mendengar kalau suara yang marah itu tuh meminta agar om dan tantenya segera menyerahkan Mbak Ika sebelum pasukan mereka datang. Tapi om dan tante ini memohon agar mereka tidak membawa Mbak Ika. Nah, sebenarnya Mbak Putri pun nggak tahu mereka ini siapa yang dimaksud gitu kan. Nah, baru mendengar sampai di situ tiba-tiba Mbak Putri ini mendengar ada satu sosok ini berkata kayak gini, gengs. Di percakapan ini sudah hadir orang lain yang seharusnya tidak ikut mendengarkan. Merinding. Gitulah katanya ya kan. Nah,
Setelah itu tiba-tiba hening kata Mbak Putri, nggak ada lagi suara apapun, pokoknya hening. Sampai sehening gimana sih kita tuh sampai bisa dengar suara detik jam, pernah nggak sih kalian kayak gitu yang kayak udah tengah malam nggak ada suara apa-apa, kalian cuma bisa dengar suara detik jam gitu loh. Nah, karena penasaran, Mbak Putri ini pun berdiri dong jalan dari tempat tidurnya mendekati tembok. Nah, dia ini meraba tembok kan, kita pegang-megang tembok sambil mendekatkan telinganya ke tembok, ya kan. Nah, tapi tiba-tiba, aduh, eh, Mbak Putri ini merasakan katanya ada perasaan yang aneh dan ada suasana dingin yang tiba-tiba membuat dia merinding dari arah belakangnya. Nah, Mbak Putri pun yang merasa ada suasana yang tiba-tiba berubah, langsung melihat ke arah belakang untuk memastikan ada apa di belakangnya. Tapi alangkah terkejutnya Mbak Putri waktu dia balik badan ke belakang, dia melihat ada sesosok makhluk yang badannya itu tinggi besar berbulu dan tubuhnya itu berwarna merah, katanya sedikit kecoklatan, berdiri nih geng belakangnya dengan sedikit membungkuk ke arah Mbak Putri sambil memperlihatkan wajah yang marah katanya geng. Nah, Mbak Putri yang eee, apa ya, terkejut gitu melihat, eee, makhluk itu berdiri di belakangnya, nggak bisa ngomong apa-apa gengs, mau teriak juga nggak bisa, pokoknya udah speechless lah gitu ya. Nah, tapi Mbak Putri ini katanya denger si makhluk itu berkata, "Masih kecil nggak boleh nguping," gitu gengs katanya. Ini kalau di posisi Mbak Putri gimana sih? Kalau aku udah langsung berdoa, "Ya Tuhan pingsan aja, pingsan," gitu tau gak sih? Kalian gitu nggak? Kalau aku sih udah, "Ya Tuhan pingsan, pingsan, tolong pingsankan aku," gitu, karena aku takut gengs. Nah, karena Mbak Putri ini udah yang kayak shock banget gitu ya, karena kata Mbak Putri itu pertama kali dia melihat sosok yang bukan manusia, gengs. Jadi dia itu untuk pertama kali gitu ngelihat itu. Saking terkejutnya, Mbak Putri ini pun udah kayak membatu ya, membatu sampai lama-kelamaan pandangannya itu berangsur-angsur menghitam lalu dia pingsan. Nah, esokan paginya Mbak Putri bangun, dia udah dikelilingi oleh orang tua dan neneknya. Tapi badan Mbak Putri ini nggak bisa digerakkan, dia cuma bisa bicara tapi badannya nggak bisa bergerak katanya. Orang tuanya Mbak Putri pun bertanya kenapa Mbak Putri tidur di lantai tadi malam. Yang mendengar itu pun Mbak Putri menceritakan semua kejadian semalam kepada kedua orang tuanya. Setelah mendengar ucapan Mbak Putri, wajah orang tua dan nenek Mbak Putri pun seketika menjadi pucat dan langsung panik guys. Mereka buru-buru pergi ke rumah tante tanpa bertanya atau tanpa ngomong apapun dan tanpa menjawab ucapannya Mbak Putri. Nah, abang tertuanya Mbak Putri yang kebetulan hari itu masuk shift malam, jadi siang masih ada apa, pagi masih ada di rumah kan, melihat orang tuanya buru-buru pergi ke rumah tante, ya ikutan, dia ikutan pergi ke rumah tante, ninggalin Mbak Putri lah sendirian yang di rumah ya kan. Nah, kata abangnya Mbak Putri, begitu dia sampai di rumah tante, dia ini ngelihat kalau Mbak Ika itu juga lagi kan masih sakit ya, tertidur di tempat tidur di kamarnya, namun tubuhnya itu udah kayak bukan Mbak Ika katanya gengs, karena tubuhnya itu kurus banget katanya, bahkan wajahnya itu pun udah kayak agak tua kelihatan karena terlalu kurus. Nah, melihat abang yang ikutan masuk ke rumah tante dan ninggalin Mbak Putri sendirian di rumah, ya orang tuanya pun nyuruh balik, "Eh pulang kamu nak, pulang jaga adikmu di rumah," gitu. Nah, disuruh pulanglah, si abang kan, ya abangnya pun dengerin, pulanglah dia. Entah apa yang orang tua mereka bicarakan di rumah tante, yang jelas malam itu orang tua Mbak Putri ini segera menyembelih seekor ayam kampung dan dimasak setengah mateng katanya guys. Jadi nggak masak bener-bener mateng gitu. Jadi setengah mateng doang. Lalu diberikan ke Mbak Putri agar dimakan. Nah, ajaibnya segera setelah memakan ayam itu tubuh Mbak Putri pun kembali bisa digerakkan. Kedua orang tua Mbak Putri pun langsung memberikan pesan ke Mbak Putri agar Mbak Putri ini eh, lebih bisa menjaga diri lah gitu, lebih paham kalau misalnya ada hal-hal yang nggak perlu Mbak Putri tahu. Nah, seperti misalnya jika Mbak Putri itu mendengar suara-suara, jangan lagi mencari tahu suara itu dari mana atau siapa pemilik suara itu. Ya udah pura-pura tidur aja, gitulah kata orang tua Mbak Putri. Dan demi kebaikan Mbak Putri pun, kamarnya Mbak Putri ini ditukar dengan kamar ketiga abangnya. Jadi katanya gengs, emang ketiga abangnya ini masih tidur sekamar. Jadi demi kebaikannya Mbak Putri, karena kan kamarnya Mbak Putri ini kan bersebelahan banget kan sama sama rumahnya tante. Jadi di roker gitu, ditukar sama kamar abang.
Ya meskipun udah ditukar gengs, ternyata tetap aja setiap malam Mbak Putri ini masih bisa dengar suara berisik itu. Nah, ya emang pastinya masih bisa dengar karena kan katanya abangnya yang tertua juga sering denger kan ada suara berisik-berisik di rumahnya tante gitu kan. Ya tetap aja ya. Jadi kalaupun ditukar ya Mbak Putri juga pasti masih bisa dengar sebenarnya. Tapi kali ini Mbak Putri ini udah nggak berani lagi buat nyari tahu katanya gengs, dia trauma kayaknya. Jadi dia lebih memilih untuk pura-pura tidur. Nah, mimpi Mbak Putri yang di sekolah juga masih terus berlanjut gengs. Jadi dia kan masih sering bangun jam 3, jadi di sekolah masih sering tidur gitu. Nah, siang itu katanya sehabis pelajaran olahraga, guru selanjutnya itu, guru yang habis pelajaran penjas, itu nggak masuk. Nah, jadi mereka itu ada jam kosong dan cuman dikasih tugas menyalin kayak buku gitu kan pernah nggak sih? Aku dulu zaman SD pernah loh kayak gini. Jadi kalau guru nggak masuk disuruh nyatet-nyatet aja, kalau nggak suruh diem-diem gitu. Nah, jadi mereka ini disuruh menyalin tanpa ada guru pengganti. Mbak Putri yang kurang tidur pun nggak mau nyalin, dia lebih milih tidur di meja karena ngantuk. Ya aku juga dulu sering kayak gini. Kita sama Mbak Put waktu masih SD. Nah seperti biasa Mbak Putri pun kembali bermimpi. Tapi kali ini mimpinya sedikit aneh dan berbeda kata Mbak Putri. Nah Mbak Putri ini katanya mimpinya itu bukan jam 3 pagi. Kalau biasanya kan jam 3 pagi dengar berisik-berisik, dengar orang diskusi kan gitu ya. Nah kalau ini enggak kata Mbak Putri. Mimpinya kali ini Mbak Putri itu melihat rumah mereka itu halamannya itu sedang ramai orang. Nah, dan ada bendera kuning juga, berarti ada orang meninggal dong. Nah, saat Mbak Putri ini mau masuk, dia kan dari luar, dia mau masuk ke halaman rumah. Nah, dia melihat ada Mbak Ika yang hendak berjalan keluar rumah. Jadi dia itu kayak hadap-hadapan tuh sama Mbak Ika, tapi Mbak Ikanya masih di dekat rumah, Mbak Putrinya masih di luar rumah, masih agak jauh gitu. Nah katanya Mbak Ika ini diikuti oleh 10 orang sosok yang sama yang Mbak Putri lihat tempo hari yang malam-malam itu yang di belakangnya dia. Nah katanya Mbak Ika ini tuh cantik banget guys waktu itu. Pakaiannya warna putih, ada mahkota warna perak di kepalanya, serta ada selendang panjang berwarna putih juga yang terikat di pinggangnya dengan satu tangan Mbak Ika ini kayak satu selendangnya itu terkait ke tangannya gitu. Bisa nggak sih kalian bayangin? Kayak gitulah pokoknya kata Mbak Putri ya gengs. Jadi waktu berpapasan Mbak Ika ini katanya cuma tersenyum ke Mbak Putri. Terus berlalu begitu aja kayak lewat gitu aja. Jadi kan diikutin sama 10 sosok tadi ya. Nah Mbak Putri yang masih bingung pun berbalik badan dan hendak berteriak memanggil Mbak Ika. Nah terus belum sempat Mbak Putri ini berteriak, nih kan dia balik badan nih. Nah, dia tiba-tiba dibuat bungkam oleh salah satu sosok yang tadi ngikutin Mbak Ika, tiba-tiba udah berdiri di belakangnya Mbak Putri. Jadi waktu Mbak Putri ini balik badan, otomatis sosok itu udah ada di depannya dia dong. Nah, sosok itu berdiri sambil membungkuk menghadap ke Mbak Putri dan berkata, "Akan tiba giliran keturunanmu juga." Dia ngomong gitu guys. Nah mendengar kata-kata itu Mbak Putri pun terbangun dan mendapati dirinya udah ada di UKS. Dan udah dikelilingi oleh beberapa guru, satu petugas UKS dan ada ayahnya juga di situ. Nah ternyata kata gurunya Mbak Putri ini udah tidur sekitar 5 jam, entah tidur tak pingsan lah namanya. Dan sekarang udah jam 3 sore. Sudah mereka udah coba katanya buat bangunin Mbak Putri, tapi Mbak Putri ini nggak bangun juga. Nah, oleh karena itulah mereka memanggil orang tuanya Mbak Putri ke sekolah. Begitu Mbak Putri merasa baikan, dia dan papanya pun pulang. Di perjalanan pulang, Mbak Putri ini menceritakan mimpinya tadi ke papanya. Tapi masih seperti biasa, papanya hanya berkata, ya udah doa aja gitu, semoga nggak terjadi apa-apa. Jadi kayak papanya ini lebih cenderung kayak nggak menggubris gitu loh apa mimpinya Mbak Putri. Nah sesampainya di rumah Mbak Putri itu melihat neneknya menangis dan sedang ditenangkan oleh mamanya. Mbak Putri yang kebingungan pun bertanya, "Ma ada apa ma kok nenek nangis?" gitu. Tapi mamanya Mbak Putri malah nyuruh Mbak Putri buat ganti baju dan makan siang. Karena kan dari siang Mbak Putri belum makan ya dan udah sore jadi disuruh makan dulu. Ya Mbak Putri pun nurutin lah permintaan mamanya. Malam pun tiba. Malam itu kata Mbak Putri berlalu waktunya tuh sangat lambat katanya. Nah dia juga nggak bisa tidur malam itu entah kenapa. Sampai akhirnya sekitar jam 2 pagi tiba-tiba Pak Putri, Mbak Putri itu mendengar pintu rumah mereka digedor sangat kencang katanya.
Ya Mbak Putri yang belum tidur pun panik, dikirain ada maling atau ada apa atau gimana. Waktu Mbak Putri ini berniat buat ngintip, dia udah ngeliat ada papa, mama, dan ada tantenya di dekat pintu masuk. Nah jadi dia ngeliat tantenya ini datang sambil nangis-nangis dan berkata ke papanya kayak gini, udah diambil bang gitu, sambil menangis histeris kata Mbak Putri. Jadi sebenarnya di sini Mbak Putri itu udah mikir, ini jangan-jangan Mbak Ika nih gitu. Tapi ya Mbak Putri mencoba menepis lah gitu. Tapi ternyata benar guys. Paginya Mbak Putri gak masuk sekolah karena Mbak Ika udah meninggal dunia. Waktu berlalu ya, semenjak Mbak Ika meninggal, suara berisik itu udah gak pernah terdengar lagi kata Mbak Putri. Jadi dia udah bisa tidur dengan nyenyak, udah gak kebangun-bangun lagi. Tapi gak lama berselang, sepeninggalan Mbak Ika, nenek pun meninggal dunia 3 minggu setelah kepergiannya Mbak Ika katanya. Nah, sekarang waktu tepat saat usia Mbak Ika genap 20 tahun, orang tua Mbak Ika, tepat saat usia Mbak Putri genap 20 tahun, maaf ya gengs ya, maaf sekali. Maaf ya Mbak Putri, tepat saat usia Mbak Putri genap 20 tahun, orang tua Mbak Putri pun membuka kembali kisah kelam yang udah dilupakan dan dikubur dalam-dalam oleh Mbak Putri, gengs. Nah, di cerita inilah Mbak Putri tahu kenapa Mbak Ika bisa sampai meninggal, kenapa mimpi-mimpinya, pokoknya kenapa-kenapa semua, disinilah katanya terjawab, gengs. Papanya Mbak Putri ini bercerita, katanya dulu sekali kakek buyut Mbak Putri itu kesusahan mendapatkan anak laki-laki. Karena sudah punya 9 anak, namun semuanya perempuan. Lalu kakek buyutnya Mbak Putri ini pun meminta bantuan makhluk lain, yaitu sosok yang tadi. Pokoknya bangsa sosok itulah kaum-kaumnya. Agar membantu, pokoknya agar si kakek buyut ini bisa mendapatkan anak laki-laki. Namanya memulai sesuatu yang salah, gengs, pasti ada aja ya kerugiannya lah kalau menurut aku ya. Emang bener katanya, anak ke-10-nya kakek buyut Mbak Putri itu emang cowok, gengs. Tapi makhluk itu juga meminta penggantinya gitu karena kan udah dapet nih kemauannya kakek. Ya si makhluk itu juga minta kemauannya gitu biar impas gitu. Jadi kata Mbak Putri, makhluk itu tuh meminta semua anak perempuan pertama dari anak perempuan yang ada di keluarga mereka akan diambil oleh makhluk itu. Atau bisa dibilang, eee, semua anak perempuan yang tidak semarga dengan kakek buyutnya Mbak Putri akan diambil. Paham nggak sih kalian? Aku juga awalnya agak bingung sih di sini, tapi setelah Mbak Putri menjelaskan, aku paham. Nah, maksudnya itu kayak gini, gengs. Contoh nih ya, papanya Mbak Putri kan semarga dengan kakek buyutnya dan dan kakeknya Mbak Putri. Pokoknya semarga lah gitu kan. Karena papanya Mbak Putri kan anak laki-laki dari keluarga bapaknya juga, pokoknya semarga lah gitu. Nah, Mbak Putri yang adalah anak papanya, ya juga semarga dengan papanya. Semarga juga dengan kakek dan kakek buyutnya. Nah, tapi nanti anak perempuannya Mbak Putri udah nggak semarga lagi dengan Mbak Putri dan kakeknya dan papanya dan kakek buyutnya. Karena ya Mbak Putri akan menikah dengan laki-laki yang pastinya tidak semarga dengan Mbak Putri. Paham sampai sini, gengs? Jadi anak perempuan pertama Mbak Putri nanti juga akan diambil. Sama seperti tante kan. Nah, kan tante semarga nih dengan papa dan kakeknya Mbak Putri dan kakek buyut. Tapi Mbak Ika kan membawa marga papanya, membawa marga bapaknya lah gitu. Jadi ya udah nggak semarga dengan tante. Nah, itu sebabnya Mbak Ika ini dibawa. Sampai sini kalian paham gak sih guys maksudnya? Aku harap kalian paham lah guys, aku harap kalian paham. Pokoknya itu gini, gengs. Jadi si makhluk itu akan membawa semua anak perempuan di keluarga mereka yang nggak bermarga A misalnya. Misalnya Mbak Putri kan bermarga A. Kakek buyutnya, papanya semuanya bermarga A. Jadi semua anak perempuan di keluarga mereka yang nggak bermarga A akan diambil gitu. Nah, Mbak Putri kan marganya A.
nanti dia menikah dengan laki-laki bermarga B. Otomatis anaknya kan ngikutin marga suaminya Mbak Putri, nantinya marganya B. Kalau Mbak Putri punya anak perempuan, nah anak perempuan pertamanya itu yang bermarga B ngikutin suaminya akan diambil. Gitulah gengs, aduh semoga lah kalian paham. Udah nggak ngerti lagi aku bikin contohnya kalau kalian nggak paham. Nah, kata Mbak Putri, semua anak perempuan yang dibawa sama makhluk itu nantinya akan dijadikan istri dari kaum-kaum makhluk-makhluk itu, gengs. Supaya mereka terus bisa menepati perjanjian dengan kakek buyut Mbak Putri untuk terus menghadirkan keturunan laki-laki di keluarganya Mbak Putri. Dan kata Mbak Putri memang benar, di keluarga mereka itu kebanyakan bayi yang lahir adalah bayi laki-laki. Nah misalnya aja di rumahnya Mbak Putri, cuman Mbak Putri sendiri perempuan. Di rumah omnya juga cuman satu katanya perempuan, adik sepupunya Mbak Putri dari 6 bersaudara mereka katanya. Jadi memang dari dulu-dulunya juga memang jarang ada anak perempuan. Paling kalau di satu rumah ada 2 anak perempuan tuh langka malah kata Mbak Putri ya, gengs. Aku juga nggak mau mengini, pokoknya kata Mbak Putri seperti itulah. Tapi gengs, Mbak Putri ini bercerita juga kalau dulu nenek buyutnya itu pernah berniat membatalkan perjanjiannya dengan si makhluk itu. Tapi katanya udah nggak bisa karena mereka itu perjanjian apa, kayak perjanjian darah gitu loh katanya gengs. Aku juga, Mbak Putri juga katanya kurang paham waktu papanya bercerita. Tapi ya intinya kayak gitu gengs, katanya perjanjian itu udah nggak bisa dibatalin lagi. Karena itu udah mengikat ke semua keturunan-keturunannya. Ya karena itu tadi, anak laki-lakinya kakek itu, yang bawa marga itu datangnya dari mereka. Jadi, ya karena itulah, karena anak yang cowok itu asalnya dari mereka, dari si bangsa jin-jin itu tadi, maka dari itu semua anak yang lahir dari anak laki-laki itu tuh, pokoknya semua keturunan dari anak laki-laki itu tuh udah nggak bisa ditolong lah gitu, pokoknya udah nggak bisa dibatalin gitu. Makanya kata papanya Mbak Putri ya, mungkin dari cerita turun-temurun